Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Hari ini, siang ini lagi turun hujan. Allahumma shayban nafi'a. Di video kali ini masuk di segmen ngobrol yuk, karena aku mau ngobrolin beberapa topik. Karena mbak-mbaknya ada yang bertanya, jadi aku masukkan pertanyaannya itu di satu video saja. Oke, pertanyaan yang pertama, ini pembahasan tentang orang-orang Maroko yang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Mereka belajar agama Islam dari mana? Gitu, mbaknya bertanya seperti itu. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya ya, yang random itu kan tentang perempuan Maroko. Nah, biasanya orang-orang Maroko itu mengajarkan anak-anaknya di rumah ya. Pembelajaran yang pertama itu adalah di rumahnya, baru di sekolah gitu guys. Jadi ketika masih kecil itu orang tua mereka mengajarkan agama basicnya aja sih, kayak mengenalkan kalimat thayyibah atau mengajarkan wudhu, sholat gitu, jika orang tuanya punya ilmu gitu, karena nggak semua orang tua di Maroko punya ilmu seperti itu gitu. Bahkan mereka hanya menyerahkan anaknya ke sekolah gitu, biar belajar agama di sekolah saja gitu guys ya. Jadi pertanyaan yang nomor 2, apakah di sekolah umum ada pelajaran agama? Iya, ada. Di sekolah umum itu kayak madrasah ibtidaiyah, kalau di Indonesia bisa dibilang SD, madrasah tsanawiyah bisa dibilang SMP ya. Di sana juga sekolahnya mengajarkan pelajaran agama, meskipun pelajaran umumnya lebih banyak daripada agama. Contohnya aja anakku ya, dia TK, dia belajar basic agama kayak hafalan surat Al-Fatihah gitu, lalu dia mengulang di rumah gitu ya, kita ulang lagi di rumah, lalu dia belajar lagi di sekolah, lalu dia belajar huruf hijaiyah gitu ya, alif, ba, ta gitu kan, nulis gitu, diulang lagi di rumah gitu guys. Next, pertanyaan yang ketiga, orang Maroko suka beli barang branded asli atau palsu? Oke, jadi orang-orang Maroko yang tinggal di kota besar yang ada mallnya seperti di Casablanca, Rabat, Tanjir, yang perekonomiannya itu menengah ke atas dan mereka suka beli barang branded, bisa gitu ya di mall-mall gitu. Iya, memang orang Maroko itu suka yang apa ya, mewah gitu loh guys ya, terlihat mewah gitu, lalu nanti ditunjukkan ke saudaranya ataupun ke sepupunya gitu. Ya seperti itu. Nah, bagi mereka orang-orang Maroko yang menengah ke bawah, mereka juga bisa beli barang branded. Kan nggak semua barang branded itu harganya ratusan juta ya. Ada juga barang branded kayak Zara gitu kan, apa sih yang medium class gitu kan brandednya, kayak celana jeans gitu misalkan, brandnya Zara, bisa beli gitu dengan harga mungkin 600, 900, 1000 dirham, bisa beli mereka gitu loh di toko-toko. Kayak di Khamisat ini, di toko-toko kecil ada yang jualan khusus celana jeans branded gitu, ada yang seperti itu, jadi nggak perlu ke mall gitu ya. Dan juga orang-orang Maroko yang pingin beli barang branded tapi nggak punya uang banyak ya, bisa dikatakan miskin, maaf, bisa beli juga gitu barang branded, celana jeans atau jaket di pasar Zutiah. Jadi pasar Zutiah ini adalah pasar second hand, yang dijual macam-macam, ada baju, jaket, celana jeans, apalagi buku-buku, barang-barang elektronik, lalu ada mainan anak-anak, bahkan apa namanya itu, alat masak second hand ada di Zutiah. Jadi di setiap kota di Maroko insya Allah ada Zutiah gitu ya, di Khamisat aja ada gitu. Waktu aku ke Kenitra, ke Muhammadiyah, ke pantai Muhammadiyah ya, itu kan kita ngelewatin pasar Zutiah di Kenitra itu. Nah, jadi gitu guys, orang Maroko yang pengen beli barang branded asli loh ya, asli, belinya itu di pasar Zutiah itu, pasar second hand. Mereka itu nggak gengsi ya, ada sebagian dari mereka nggak masalah gitu beli barang second hand, nanti kan dicuci gitu, pikir mereka gitu loh guys, nanti dicuci gitu. Sebagian dari mereka nggak ada masalah, tapi memang sebagian mereka itu ada yang bisa dikatakan sombong gitu ya.
pinginnya beli yang baru gitu, padahal uangnya pas-pasan gitu. Jadi orang Maroko kalau pingin beli barang branded mereka nggak ambil pusing gitu. Beli aja di pasar Zutia gitu. Di sana juga branded dan masih cukup bagus gitu guys. Next ini tentang kaftan. Kaftan Maroko untuk nikahan itu harganya berapa gitu ya. Kalau niat buatnya untuk nikahan pasti yang mewah ya, kaftannya itu pasti sangat mahal, sekitar mungkin di atas 500 sampai 1000 ya, bukannya lebih ya, pasti mahal guys, karena kalau buat nikahan itu kalau bagi orang Maroko harus mewah gitu. Tapi kalau cuma buat kondangan pakai kaftan sederhana, bisa jahit di penjahitnya itu mungkin sekitar 300 dirham. Kayak punya aku ini kaftannya sederhana ya, tuh ya, sederhana. Ini apa ya namanya, seviva ya, sevivanya ini sangat sederhana sekali guys, dan manik-maniknya cuma ini aja, aku tunjukin mana, nah ini, nah ya, ini kaftannya aku. Jadi kaftan itu baju satu layer, sebentar. Oke. Jadi kaftan itu baju satu layer ya. Ada kaftan, ada takshita. Kalau kaftan itu baju satu layer, baju aja gitu panjang kayak gamis gitu, terus dipakein ikat pinggang gitu ya. Kalau takshita kayak gambar di samping ini ya, takshita, gambar takshita kuning. Nah, itu ada 2 layer. Jadi terlihat mekrok kayak gaun gitu. Biasanya kalau untuk nikahan kebanyakan pengantin perempuannya itu pakai takshita biar kelihatan wow gitu loh guys. Kalau misalkan pengantin perempuannya nggak punya budget untuk beli takshita, misalkan bisa nyewa di salon ya. Nanti juga kan pasti nyewa Negava. Aku sudah jelaskan Negava ya di video ini ya, kalian nonton aja tentang pernikahan di Maroko. Jadi gitu guys, kalau mau nikahan ataupun kondangan memang harus pakai kaftan atau takshita gitu. Kalau aku nggak punya takshita, hanya kaftan sederhana. Ini aku jahitnya harganya 300 dirham ya, karena sederhana. Kalau kalian pingin kaftan yang mewah, pastinya budgetnya lebih gitu. Dan aku pernah bilang dulu ya, aku buat kaftannya pakai kain dari Indonesia. Aku beli gitu kain di Indonesia, lalu aku jahitkan kaftan di sini gitu. Ada juga gaun yang mirip kaftan ya, itu hadiah dari bibi aku sih ya, dari bule aku, yang kayak gini. Pokoknya fotonya di sini itu mirip kaftan, tinggal aku pakein ikat pinggang, itu juga bagus banget itu. Oke guys, sudah aku jawab semua pertanyaannya. Jika kalian punya pertanyaan dan unek-unek tentang Maroko, silahkan gitu di-share di kolom komentar biar nggak sepi kayak kuburan. Ya, silahkan ramaikan kolom komentar ya guys. Atau kalau misalkan kalian pingin chatting dengan aku lebih banyak gitu, ya silahkan gitu ya. Ya kalau aku ada waktu pasti akan aku balas, pasti guys, akan aku balas satu persatu. Gak akan ada yang aku ini ya abaikan gitu, pasti aku bales meskipun aku lagi masak capati. Kayak kemarin itu aku bales gitu, atau lagi ngomong anak gitu ya, lagi ngajarin anak, pasti aku bales gitu kalau misalkan aku nggak sibuk-sibuk banget gitu. Tapi kalau aku sibuk ya pasti aku offline, atau ketika aku lagi baca gitu ya. Tapi kalau aku lagi baca itu nggak bisa diganggu gugat guys. Aku memang kalau sudah baca itu udah dah serius gitu, apalagi kalau baca sebelum tidur itu ya, aku sering banget sebelum tidur itu baca dulu. Jadi kalau udah otak itu sudah penuh, rasanya sudah berat, ngantuk kan ya, jadi bisa tidur. Itu kebiasaan aku guys. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Thank you for watching. Jika kalian suka dengan kontenku, dengan video-videoku, jangan lupa like videonya dan juga komennya, ramaikan gitu loh kolom komentar, dan juga share videonya ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.